Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhir amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsad wal arwah wa ghadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di pengajian rutin di kediaman Al-Ustaz Rifki selaku pimpinan majelis ta'lim dan juga pengasuh daripada majelis ta'lim ini, yaitu Ki Haji Ma'mun Shalih. Apakah dapat kabar dari Al-Ustaz Matani? Katanya beliau yang bikin templatenya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran malam ini, kemarin kita sudah menerangkan tentang wa qul rabbi zidni ilman, ya Allah berikanlah kami atau tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Karena nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang yang pantas untuk bersombong, tidak ada orang yang pantas untuk sombong kecuali orang yang mempunyai ilmu. Nanti yang benar-benar keren, yang benar-benar menyombongkan diri itu orang yang punya ilmu. Jadi misalkan kalau ada seseorang ya belajar agama, fungsinya apa sih belajar agama? Ilmu nahwu, ilmu fikih. Yang saya tahu mah yang berfungsi itu ilmu IPA, PPKN, IPS gitu kan, yang bersangkutan dengan duit. Pokoknya bersangkutan dengan duit itu bermanfaat. Padahal orang yang belajar nahwu, belajar sorof, nanti di surganya yang paling keren, yang paling berbangga-bangga nanti orang yang mempunyai ilmu. Jadi gimana deh orang yang belum mempunyai ilmu tapi udah meninggal duluan? Nanti ada malaikat yang tugasnya mendidik kita sampai hari kiamat, tinggal masuk surga aja. Karena di surga nanti tidak ada yang namanya orang bodoh, semuanya orang pintar semua. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga ya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pelajarannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bisuqil Madinah fawaqafa 'alaiha faqala ya ahlas suq ma a'jazakum qalu wa ma dzaka ya Aba Hurairah qala dzaka mirasul Rasul sallallahu alaihi wasallam yugsamu wa antum hahuna. Jadi Abi Hurairah ini dia memanggil orang-orang yang ada di pasar. Hei orang pasar, itu di masjid Nabi Muhammad sedang bagi-bagi warisan. Kenapa ente masih diam di sini? Ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu? Apakah kamu tidak mau mengambil jatah kalian itu di masjid? Oke, ambil itu warisan. Rasulullah lagi bagi-bagi warisan. Wa aina huwa qala fil masjid fa kharaju sira'an. Maka orang-orang pasar tersebut berbondong-bondong, buru-buru, cepat-cepat. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u fa qala lahum ma lakum fa qalu ya Abu Hurairah qad ataina al-masjid. Akhirnya ketika mereka itu udah sampai masjid, dia balik lagi. Wahai Abu Hurairah, mana? Katanya lagi dibagiin warisan, mana nggak ada. Akhirnya Abu Hurairah bilang, amara itu fil masjid ahadan, apakah engkau ini tidak melihat sesuatu orang di sana? Qalu bala, melihat. Ra'aina qauman yusallun, ada sekelompok orang lagi salat. Wa qauman yaqra'un al-Qur'an, dan kaum yang lainnya lagi baca Quran. Wa qauman yatadzakarun al-halal wal haram, dan satu kelompok lagi ada yang lagi membahas tentang fikih. Faqala lahum Abu Hurairah, waihakum, dasar ente gimana sih? Fadzalika mirathun Nabi, itu dia warisan Nabi. Apa
Apa? Asyara ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta atau uang. Wa innama warrathul ilm. Akan tetapi para anbiya itu adalah mewariskan ilmu. Nah, ini kita ini lagi dapat warisan. Kita lagi bagi-bagi warisan. Kalau duit warisan tuh kalau kata orang dulu panas ya. Panas banget. Kalau orang Betawi itu bahagianya gampang. Kalau orang Betawi itu bahagianya gampang. Kalau dia udah nabun aja udah lagi bahagia itu. Lagi nabun terus pakai sarung gitu kan ya. Nah, tanda itu lagi habis jual tanah. Ya, sama koyo dua sini. Ini sampai jinggung. Wah, enak tuh. Orang Betawi gampang senangnya. Umur kita berapa sih paling lama? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara 60 sampai 70. Lebih dari itu bonus ya. Lebih daripada 70 tahun bonus. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan panjang umur, taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu paling lama yang 70 tahun atau lebih. Sayang banget ya kalau waktu 60 tahun atau 70 tahun dipakai buat galau, pakai buat susah ya, mikirin dunia, gimana nanti anak saya begitu kan, gimana nanti saya belum nikah, gimana nanti ya Allah, itu dipikirin semuanya. Makanya banyak kan anak muda sekarang udah turun bro, dikit-dikit udah operasi gitu kan ya. Udah pas lagi ngaca, ya Allah udah tumbuh uban. Dalam syair Imam Syafi'i dibilang ada, syaibuka naimuka, ubanmu adalah tanda alamat kematianmu. Kayak begitu. Ya nggak harusnya kematian juga sih, kadang-kadang memang pigmen yang menurut kedokteran itu pigmen, kesalahan dalam ya mungkin sengklek kali ya, kesalahan dalam beberapa organ akhirnya bisa bikin uban. Nah itu kita bangun tidur kayaknya mukanya meremut aja, kayaknya kagak ada senang-senangnya. Alhamdulillah, kayaknya ada yang dipikirin, ada sesuatu hal yang dipikirkan yang gak harusnya kita pikirkan. Biasanya kita bangun tidur ngapain sih? Pipis ya, mohon maaf, pipis ya kan, kita kamar mandi pipis, itu pipis sambil nyuruh, kayaknya susah banget hidupnya itu. Pipis sambil nyurang. Coba deh, ketika antum masuk kamar mandi udah kebelet banget nih, ingin pipis nggak bisa pipis, sakit nggak? Sakit banget. Nah dari situ kita baca alhamdulillah bisa pipis. Nah coba kita ini bilang, ngadu sama Allah ketika lagi keluar itu, ya Allah kenikmatan macam apa ini, ya Allah enak banget ini, sambil nongkrong gitu kan ya, ya Allah ini enaknya luar biasa. Ini kagak, bahkan mau BAB pun kayaknya kagak terima gitu, dia BAB gitu sampai ngedam gitu, apa sih ini ngedam, ini susah hidupnya gitu, ini apa sih yang mengganjal gitu, nikmatin ini. Jangan dikit-dikit dibawa galau, susah ya hidupnya. Umur 17 tahun, 18 tahun, umur udah kayak 45. Wah, banget. Susah kehidupannya. Coba hidup dikit-dikit senyum, Allah ngejagain kita, Rasulullah cinta sama kita. Pokoknya melibatkan Allah terus di setiap saat. Ini anak zaman sekarang ya, ribetnya itu bukannya dia ngucapin alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Enggak, bangun tidur update status pagi-pagi, subuhnya ketinggalan, bangun jam 7. Pagi yang cerah untuk jiwa yang sepi. Baca alhamdulillah dulu lagi sih. Alhamdulillah ya Allah. Coba kalau nafas itu
disuruh bayar setiap kali satu napasnya bayar Rp1. Coba bayangin, bayangin aja dulu, satu napas bayar Rp1. Berapa kali napas kita dalam sehari? Napas, insya Allah gak ada main futsal. Terus matanya per semenitnya bayar 10.000. Coba habis ini kita pulang merem ya. Jangan lakuin, nabrak. Terus kita bisa dengar hati kita masih berfungsi. Kita punya paru-paru ya, dihantam sama rokok mulu, gak ngudut, paru-paru ora semel. Bisa gitu, ada teman-teman dari anak bukan asatid gitu, habis futsal langsung rokok, masya Allah, dahsyat banget itu paru-paru. Itu mungkin paru-parunya terbuat dari baja kuningan ya, masya Allah, habis main futsal langsung merokok. Nah itu pokoknya ini sayang-sayang banget kalau hidup kita 60-70 tahun dipakai buat nyurang, dipakai buat galau, dipakai buat resah, gundah, gulana. Karena orang yang nyurang, orang yang nggak mau ketawa, temannya syaitan. Orang yang hobinya senyum, itu ahli penduduk surga. Senyum terus. Dikit ketemu teman. Gimana kabar, sehat? Ini tergantung mood. Sampai tuh teman-teman kita tuh bilang, dia mah orang yang mut-mutan. Ntar kalau habis gajian dia nyengir. Ntar kalau udah akhir bulan dia mukanya dilipat gitu, kayak kanebo kering. Susah banget. Mau ada duit mau nggak ada duit, kita punya Allah. Kita mau kayak gimana nyarinya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar. Sesulit apapun, sebesar apapun masalah kita, ingat kita punya Allah yang Maha Besar. Dikit-dikit Allah ya. Lagi di motor ya, kita doa nih, doa jangan di masalah sholat aja doanya. Doa dimanapun kita doa. Yang paling enak di motor ya, di mobil ya. Lagi di motor ngelihat ada rumah cakep gitu ya, wah ini rumahnya Haji Makmun, cakep banget ya, Allahumma sholli Muhammad. Bukan ya Allah satu yang kayak gini, Allah mau bininya satu, sama istri satu gitu. Bukan istrinya kayak Haji Makmun, bukan. Istri yang kayak gini satu, sama istri satu. Doa kayak begitu. Doa minta sama Allah. Ntar ngelihat lagi di motor gitu ya, ada kendaraan bagus banget, ya Allah. Yang kayak gitu tuh ya Allah. Allahumma sholli Muhammad kayak begitu minta. Saya nggak ada tempat lagi doa kecuali di kamar mandi. Nggak ada bismillah. Doa di kamar mandi pas lagi di AB. Ya Allah. Kayaknya kita tuh kagak ada waktu lagi gitu. Pas habis sholat assalamualaikum Allahumma lantas jalan. Doa dimanapun kita berada. Nanti kayak nabung. Kalau enggak dikasih di dunia, menurut kemaslahatannya Allah yang lebih tahu. Nanti kalau kamu dikasih kendaraan yang mewah yang kamu sebutkan tadi, akhirnya bikin kamu lupa sama Allah. Belum nyucinya, rawat bannya, rawatnya lecet sedikit ini, bukan yang tadinya baca waqiah jadi ngurusin lecet itu. Akhirnya nggak dikasih sama Allah, karena kalau dikasih jadi begitu. Nah nanti untuk kemaslahatan dikasihnya di mana? Di akhirat, di surga. Nanti ketika kita di surga, amin ya Rabbi. Ketika kita di surga, kita itu nikmatin semua benda-benda yang ada di surga, makanan yang ada di surga. Sampai-sampai Allah datang ke kita. Nanti udah nyobain semuanya. Udah ya Allah, kita udah nyobain semuanya. Dari makanannya, dari kendaraannya, semuanya. Kenikmatannya itu ribuan kali lebih nikmat daripada kenikmatan yang ada di dunia. Nanti yang belum kita cobain, apa ya Allah? Udah kok. Nih, nanti belum cobain ini. Sampai diingetin sama Allah, oh iya ya Allah, ini belum kita cobain nih. Udah, ada lagi gak? Ada lagi nih. Nih, nanti belum cobain. Sampai, oh iya ya, ini belum ada cobain. Sampai kita kelupaan. Sampai semuanya kita udah cobain. Nih, ada hadiah nih dari Allah. Akhirnya apa? Itu adalah hadiah dari Allah tentang masalah doa kita yang di dunia dulu.
doa-doa kita yang masih kecil sampai kita meninggal itu dikumpulkan sama Allah, karena kalau dikasih di dunia itu bakal bikin kita jadi mudarat. Akhirnya itu dikasih deh tuh video-videonya sama Allah. Nih, kamu kan waktu itu minta kendaraan nih sama aku kayak begini. Nih, kalau aku kasih kendaraan, videonya kayak begini. Tuh, pala pecah, disemplek, gak enak ngapa-ngapain, cewek nggak ada yang suka sama lu. Kalau kamu dikasih rumah nih, tuh lihat nih videonya kayak begini. Jadi susah semuanya, nggak enak ngapa-ngapain. Nah, sekarang ini aku kasih di mana? Di akhirat. Apa itu isinya? Pas lagi kita lihat isinya luar biasa, sampai dia memohon sama Allah, ya Allah, kalau tahu ini isinya kayak begini, di dunia jangan ada yang dikabulin, jangan ada yang dikabulin, semuanya dirapel aja di mana? Di akhirat. Di akhirat. Kalau saja memang kalau doa itu semuanya digobol, maka nggak ada orang Kristen lagi di sini. Gak ada lagi tuh Israel nyerang Palestina. Karena apa? Orang doa langsung digobol, yang semuanya masuk Islam. Ya, Masya Allah, yang jadi orang kaya bahkan gak pernah sujud. Jangan salah sangka. Karena yang namanya rezeki itu bukannya harus masuk Islam terus dapat rezeki banyak, itu enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melampiaskan kemarahannya itu dengan apa? Dengan mensukseskan dinamakan istidraj. Gak pernah sholat, wah kerjaannya ya guys ya, kita ini dulu ya guys ya, wah pamer-pamer emas segala macam. Bagus sih, mudah-mudahan kita doain biar jadi orang soleh gitu. Akhirnya apa yang mereka dapatkan? Itulah kemarahan Allah, kemurkaan Allah, diulur sama Allah. Itu yang dinamakan istidraj. Wah, ini baru satu hadis, sudah jam 8.30 Ustaz. Ya Allah, kurang ini kita. Ya udah, kita lanjut sampai subuh lah ya. Gas lah. Gas. Sahur di sini. Kita baca satu lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu wa khutaba'uhu qalilin sa'iluhu kathirun mu'tuhu al-amal fihi khairun minal ilm wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu kathirun khutaba'uhu qalilun mu'tuhu kathirun sa'iluhu al-ilm fihi khairun minal amal. Kalau di zamannya Nabi Muhammad itu banyak banget orang yang faham tentang fikih, orang yang faham tentang ilmu, tentang tafsir, semuanya faham. Nah, di zamannya Rasulullah itu orang yang ceramah lebih baik daripada orang yang ngaji. Rasulullah bilang lagi, nanti bakal datang suatu zaman orang pada malas ngaji tapi banyak yang ceramah. Ilmu kagak ada, kerjaannya main Facebook. Jadi dapat ilmunya dari Tuan Syekh Facebook dan Tuan Syekh Google. Dia ngambil ayat-ayatnya dari Google, dari Facebook, tiba-tiba langsung bisa ceramah. Orang ceramah sekarang gampang, yang penting tuh bisa pintar bersilat lidah gitu ya. Tanpa harus ada ilmu, itu gak jadi masalah. Yang sekarang ini, di zaman sekarang yang dibutuhkan itu ilmu. Orang yang berilmu, orang yang mau ngaji, orang yang mau hadir di majelis ilmu. Nah, di sini orang yang hadir di majelis ilmu di zaman sekarang lebih bagus daripada ceramah. Karena orang nih masih banyak yang belum paham tentang makhorijul huruf di dalam surat Al-Fatihah. Padahal itu rukun daripada rukun sholat. Bahkan khotibnya aja itu masih belepotan makhorijul hurufnya. Contoh begini, innallaha anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Apa yang mau digebuk? Itu kan rukun nih. Pas baca salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Kalau orang Betawinya enggak wa ala ali sayyidina
Muhammad, bukan Muhammad pakai H gede. Nah, pas lagi baca Al-Fatihahnya, kuirel bak dibleng. Allahu Akbar. Ada yang kayak begini jadi khotib, masya Allah. Kalau orang udah tua kayak begini, terus kita bilang ya mencakan dia, gua santet lo, awas lo, macam-macam sama gua, nggak jadiin gua khotib, gua mana santet. Ini masalah perkhotiban di daerah Tangerang ini. Kalau kagak dijadiin khotib tuh orang tua, padahal dia bukan ahli ilmu, karena modalnya haji doang gitu ya. Modalnya haji, nggak pernah nuntut ilmu, akhirnya apa? Ya itu dia, nggak tahu ilmu, pengen khotib. Awas aja lo nggak manggil khotib, ini kejadian nih, subhanallah ini kejadian. Awas aja lo nggak manggil gue khotib, gue teluh lo, masya Allah. Tuhan, Allah, wala quwwata illa billah. Masalah makharijul huruf. Ada lagi setelah baca Al-Fatihah kan baca surat ya. Setelah baca Sabbihis, nah yang keduanya dia baca surat pendek. Baca surat pendeknya yaitu Idzajah, nggak jadi masalah. Dia bacanya begini, Ijazah anasrullahi wal fath. Apa yang belum mau lipat? Haji, apa yang antum mau lipat? Ijazah anasrullahi wal fath. Nah ini haji oknum. Namanya haji memperkeruh suasana dunia orang-orang yang sudah belajar dari Maroko, dari Hadramut, dari pesantren. Itu memperkeruh suasana yang kayak begitu. Akhirnya orang-orang pada bilang, wah ternyata orang alim seperti itu ya. Orang alim aja bacanya seperti itu. Lah, ini juga kayak begitu. Contohnya kayak limada. Limada bahasa Arab kan artinya apa? Kenapa gitu kan? Dibacanya gimana? Limaja. Maja, limaja. Bujuk dan limaja itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah gampangkan semua urusan kita, urusan rezeki kita, urusan kedua orang tua kita. Allah gampangkan langkah kaki kita untuk menuju majlis ilmu bibarakatihim wa bijahi arwah ahlu zambal aqdar furat wa bijahi qutbil irsyad wa ghutil ibad al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa bijahi qutbil anfas al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attar Syekh Ali bin Abdullah Syekh Ali bin Abdullah Baras وبجاه سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله عطاس وبجاه أرواح مشايخنا وجميع ذوي القلوب علينا أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان شفائها ونور الابصار وضيائها وجود الاسباب وارواح وضيائها وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah.